nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kalau orang niatnya aku niat mandi tok, ndak boleh, ndak jadi cara niat begitu. Kalau wudu jadi, aku niat wudu karena Allah Ta'ala jadi. Kenapa? Kalau wudu cuman satu, wudu ibadah, tidak ada wudu adat. Kalau mandi ada dua, ada mandi pagi, mandi biasa, ada mandi junub, mandi agama. Sehingga kalau aku niat mandi belum jelas. Kata Nabi, enggak cukup innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min batnin la yashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Amin Allahumma amin. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa farduhu ayil ghusli syai'ani. Adapun fardunya mandi, yakni mandi, syai'ani yaitu ada dua perkara. Ahaduhuma niyatu raf'il janabati lil junubi. Adapun pertamanya dari dua perkara yaitu niat mengangkat janabah bagi orang yang junub. Awil haidi lil haidi, atau niat mengangkat hadas haid bagi orang yang haid. Ay raf'i hukmihi, yakni mengangkat hukumnya haid atau hukumnya janabah, hukum junub. Au niyat tu ada fardil ghusli, atau niat menunaikan fardu mandi. Au raf'i hadatsin, atau niat mengangkat hadas. Awit taharati anhu, atau niat bersuci dari hadas. Au ada'il ghusli, atau niat menunaikan mandi. Wa kadzal ghusli lis-sholati, seperti ini niat boleh, niatnya al-ghusli lis-sholati, niat mandi bagi sholat. Lal ghusli faqat, tidak boleh niatnya mandi saja. Wa yajibu an takuna niyatu maqrunatan bi awwalihi ayil ghusli, dan wajib oleh bahwa ada oleh niat mandinya yaitu dibarengkan dengan permulaan mandi, yakni mandi.
yakni bi awwali maghsulin minal badani, yakni dengan permulaan yang tersiram dari badan, walau min asfalihi, sekalipun daripada bawah badan. Falau nawa ba'da ghasli juz'in wajaba i'adatu ghaslihi. Jikalau niat, maka jikalau niat oleh seseorang sesudah membasuh juz, maka wajib oleh mengulangi membasuhnya. Walau nawa raf'al janabati wa ghasla ba'dil badani summa nama fastaiqadha wa arada ghaslal baqi lam yahtaj ila i'adatin niyati. Jikalau niat oleh seseorang akan mengangkat junub, mengangkat janabah dan membasuh ia akan sebagian badan, summa nama, kemudian tidur ia, fastaiqadha, lalu bangun ia, wa arada ghuslal baqi, dan menghendaki oleh dia akan menyiram yang setinggalnya, lam yahtaj ila i'adatin niyati, maka ia tidak butuh kepada mengulangi niat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengetahui tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, artinya kita mengetahui mandi wajib itu penyebabnya apa-apa, maka dilanjutkan akan diterangkan tentang fardu-fardu mandi, yakni rukun-rukun mandi. Karena memang mandi ini bisa wajib, kita kudu mandi, ada penyebabnya, maka fardu mandi dibahas sesudah menerangkan penyebab-penyebabnya. Namun agar kajian kita jauh lebih sempurna, supaya kita mengetahui jangan mandi wajib saja, sebelum kita menerangkan fardu-fardu mandi atau rukun-rukun mandi, maka kita perlulah mengetahui mandi-mandi sunat. Meski nanti oleh Syekh Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Madibari akan dijabarkan pada bab-bab tersendiri ke depan. Kita sudah tahu mandi wajib ada 6 penyebabnya, maka perlulah kita tahu mandi-mandi sunnah. Saudara, mandi yang disunnatkan dalam Islam. Oleh karena Islam ini agama yang mengedepankan higienis. Islam itu agama yang mengedepankan kebersihan. Sedari dulu, dari 14 abad yang lalu, Muslim itu disuruh bersih. Bukan karena ada corona, bukan. Sebelum ada itu, jauh 14 abad yang lalu sudah ditanamkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa muslim harus berdiri di atas kebersihan. Mulai dari kebersihan akidah sampailah kebersihan hati. Kebersihan akidah, jangan sampai ada syirik di dalamnya. Kebersihan hati, jangan sampai ada suudzon. Ada orang tak pakai masker, sok suci dia, dosa ngomong begitunya gede banget. Ada orang di masjidnya rapat, sok suci dia, biar nanti juga kena. Ngomong begitunya, dosanya ditumpahin ke bumi, tidak muat. Dosa suudzon. Ma'ubidallahu bi syai'in ahsana min husnil dhanni billahi wa bi ibadillah. Tidak ada ibadah yang tertinggi selain husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada sesama hamba Allah.
Maka Islam mengedepankan kebersihan. Jumat umpamanya bukan sekedar cuci tangan, seluruh badannya disuruh cuci oleh Nabi. Tapi lah kemudian kadang ada orang Jumat aja tutup, tidak ngerti dia. Agama dikalahkan oleh logika, dan ini sebuah kerugian. Islam tanemin ada mandi sunat di luar mandi wajib yang 6 penyebabnya. Jumlahnya ada 17 mandi yang disunatkan di dalam Islam. Sebelum saya menerangkan mana aturan-aturan mandi itu supaya mandi kita sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mandi sunat kita kudu tahu dulu. Yang pertama, mandi sunat itu adalah mandi Jumat. Kata Nabi, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Kata Nabi, apabila datang salah seorang kamu untuk sholat Jumat, apa laki apa perempuan, maka hendaklah mandi dulu. Bukan tangan doang, mandi sunat. Mau berkumpul orang banyak, mandi. Bahkan dalam mazhab Malik, mandi Jumat ini wajib. Berdasarkan hadis Nabi, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu adalah wajib bagi tiap-tiap orang balik. Tapi dalam kajian mazhab Syafi'i itu hadis ditakwil. Sebab kata Nabi, man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Kata Nabi, siapa orang yang berwudu saja pada hari Jumat, maka dengan perkara wudu saja sudah cukup dia sholat Jumat, udah jaga kebersihan. Tapi siapa mandi lebih cakep, melebihi daripada wudu. Maknanya tidak wajib mandi Jumat, tapi nanti kajiannya pada bab Jumat pembedahannya. Moga umur kita panjang dan nyampe pada kajian. Yang kedua, mandi hari raya Idul Adha, termasuk mandi hari raya Idul Fitri, sunat. Kalau mandi Jumat, mulai sunatnya adzan subuh, yakni terbit fajar. Dari situ tuh kita sunnah mandi Jumat. Pagi sebelum ke kantor kita mandi, niat mandi Jumat, karena mulai masuknya dari adzan subuh. Kalau mandi hari raya dari jam 12 malam ke atas udah masuk mandi hari raya. Jam 3 jadi mandi hari raya. Kalau Jumat tidak jadi kecuali adzan subuh, mulai masuk. Hari raya Idul Adha, mandi hari raya Idul Fitri, sunat. Nabi itu kalau mau salat Id mandi dulu. Kemudian ada mandi karena gerhana matahari. Mau salat gerhana disuruh mandi orang Islam. Kalau ada gerhana, bukan orang hamil suruh ngumpet di kolong ranjang, takut anaknya hitam. Udah tahu babanya hitam, emaknya hitam. Justru kalau putih dicurigai. Biasa aja mandi kalau gerhana matahari, terus mandi gerhana bulan, terus lagi mandi karena mau sholat istisqa, ndak ada hujan, kemarau panjang, maka dia mandi mau sholatnya. Terus lagi mandi ketika masuk Islam, sunat. Sebab di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis sahabat Nabi namanya Qais bin Asim. Ketika masuk Islam disuruh mandi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak wajib, tidak, karena kebanyakan para sahabat yang masuk Islam tidak disuruh mandi oleh Nabi. Mandi masuk Islam. Mana lagi mandi karena sembuh dari gila. Sembuh dari gila mandi sunat. Dicontoh sama orang keluar dari penjara nyebur ke kali, banyak tuh, ke laut, ya nggak apa-apa, mandi. Sembuh dari pingsan mandi.
Cuman kalau habis gila, habis pingsan, habis ayan, mandinya niatnya yang bagus, mengangkat hadas besar saja. Mandinya niatnya. Sebab kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, qalla man ughmiya alaihi lam yunzil. Jarang orang yang ayan enggak keluar mani. Maka bisa jadi karena keluar mani. Jaga-jaga aja sebagai hati-hati. Mana lagi mandi karena kita habis mandiin mayit. Kalau kita habis mandiin mayit, sunatlah kita mandi. Tidak wajib, tidak. Kata Nabi, man ghassala mayitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan orang yang mati, sunat dia mandi. Mandi. Orang habis mandiin mayit itu megang-megang mayit pada pegel badannya. Maka jarang mau orang jadi tukang mandiin itu. Karena habis mandiin pada pegel. Ada juga yang halusinasi, mimpi didatengin. Ini yang jadi pada mundur yang agak. Jadi pada pegel inilah disuruh oleh Nabi suruh mandi. Nanti seger lagi. Jangan takut mandi. Kalau habis megang mayit, megang doang wudu, sunat. Tapi habis mandiin, sunat mandi. Sehat. Kenapa habis mandiin mayit orang pada sakit? Hendak ngamalin ajaran Nabi ini. Mandi. Yang lain mandi sunat terkait dengan haji. Mana tuh? Mau ihram. Sebelum ihram kita mandi dulu. Mandi dulu. Mandi. Mau ihram haji maupun ihram umroh. Mana lagi? Mandi. Mau masuk kota Mekah. Mau masuk kota Mekah sunat mandi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk kota Mekah selalu dari Madinah tuh mandi. Mandinya Nabi di sumur namanya Dhitwa, yang sekarang itu di depan rumah sakit bersalin Aisyah. Rumah sakit bersalin di Hujun itu Nabi mandi di situ. Ada sumurnya sampai sekarang. Kalau orang pengen tahu di mana Nabi, biar tahu dia sejarah-sejarah Islam. Mandi di situ Nabi. Namanya Bir Dhitwa, Bir Dhitwa. Di situ Nabi mandi. Masuk kota Mekah. Begitu juga masuk kota Madinah, mandi. Sunat masuk kota suci, biar suci. Mandi. Jangan enggak mandi. Tapi kalau dia umrohnya ke Madinah dulu, mandi di tengah jalan enggak bisa, di hotel aja dia baru nyampe itu mandi langsung. Kalau di tengah jalan tidak bisa, tapi biasanya mampir dulu. Nah di tempat mampir itu aja dia mandi, bentar aja mandi, biar ngamalin ajaran Nabi. Begitu, biar benar. Jadi pulang umroh punya nilai banyak yang dia dapat. Bukan sekedar jalan-jalan. Ini ada sir dari setiap apa yang diajarkan oleh Nabi. Di Mekah mau wukuf di Arafah, mandi dulu, mandi wukuf. Mau mabit di Muzdalifah, sunat mandi. Mau lontar jamroh, sunat mandi. Baik jamroh Aqobah di hari tanggal 10 maupun mandi di Jamarat yang 3, 11, 12, 13 kalau di Nafarsani. Mandi mau mabit di Mina, ini mandi. Banyak mandi-mandi sunat. Termasuk kita mau hadir di keramaian, sunat kita mandi. Mau ngaji mandi dah. Tapi kalau mau salat 5 waktu tidak disunatkan mandi, kecuali orang-orang sufi. Kalau orang-orang sufi mau salat bukan wudhu doang, mandi dulu. Jadi sehari 5 kali mereka. Orang sufi begitu. Lain kalau kita 3 hari sekali baru mandi. Jadi mandi sunat. Nah saya terangkan ini dulu biar kita enak masuk pada fardu mandi maksud kami. Kurang lebih itulah mandi-mandi sunat. Banyak jumlahnya. Berapa itu yang tercatat?
Baru 14. Hari raya Idul Fitri Adha digabung atau enggak itu? Oh digabung. Itu aja udah banyak. Salat gerhana matahari gerhana bulan digabung. Oh iya, jadi dikit digabung. Hah? Oh iya. Diatu-atuin 17 itu karena beda. Idul Fitri Adha beda hari. Iya. Itu 17 itu. Bisa-bisa itu. Udah 17 itu. Insyaallah itu. Baik. Nanti itu mandi-mandi berbagai cara-cara, waktu dan lain sebagainya pada bab-bab ke depan. Nah, sekarang sesudah kita tahu mandi wajib dan mandi sunat, baik mandi wajib maupun mandi sunat, ini ada aturan yang diatur oleh agama supaya mandi ini sah menurut agama. Jadi bukan mandi asal siram aja badan, bukan. Bagaimana mandi junub itu? Saya selalu mandi basah. Emang di mana-mana juga mandi mau basah? Emang ada yang mandi kering? Enggak ada. Tapi bukan mandi basah, mandi sesuai tuntunan Nabi. Karena itu agar supaya mandi junub ini sah, yang berimbas pada sholat kita sah, masuk masjidnya boleh, baca Qur'annya boleh, dan seterusnya dari larangan itu, maka mandi ini ada rukun-rukun, ada fardu-fardunya. Kalau pengen sempurna, tentu ada sunnah-sunnahnya dalam mandi ini. Kalau pengen mandi Jumatnya dapat ganjaran, kalau pengen mandi Idnya dapat ganjaran, begitu yang 17 itu. Maka rukun mandi ini harus benar-benar dijaga. Tapi ini enggak berimbas sholat sah dan tidak, enggak, karena mandi sunat. Yang paling pokok mandi wajib ini yang harus kita jaga supaya benar. Namanya rukun mandi atau fardu mandi. Apa itu definisi fardu mandi? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatul ghusli, yaitu wa huwa juz'un min. Yang namanya fardu mandi itu perkara-perkara yang keasahan mandi membutuhkan itu dan bagian daripada mandi. Inilah yang disebut fardu mandi. Bahasa lainnya rukun mandi, tapi bahasa yang paling benarnya fardu mandi. Sebab kalau rukun diwajibkan mualat, tapi kalau kata-katanya fardu tidak mesti mualat. Kalau sholat mesti mualat, maka fardu sholat dan rukun sholat sinonim. Tapi kalau dalam mandi, fardu mandi dan rukun mandi beda walaupun sama secara bahasa. Kenapa enggak disebut rukun mandi? Karena tidak ada mualat dalam mandi, sehingga bahasanya fardu mandi sama dengan wudu. Lalu ada berapa fardu mandi itu? Fardu mandi itu kata kiai kita, wa farduhu ayil ghusli syai'ani. Fardu mandi, mandi itu biar sah ada dua komponen yang harus ada dalam mandi itu, baik mandi wajib maupun mandi sunnat. Namun saudara, ada dua perkara ini mengikuti pendapat yang mu'tamad. Imamun Nawawi tuliskan di dalam kitab Raudhatut Talibin, dua saja fardu mandi. Tapi Imamur Rafi'i mengikut daripada kitab Matan Taqrib, fardu mandi ada 3, yaitu ditambah 1 menghilangkan najis. Kata Imamun Nawawi, menghilangkan najis ini bukan rukun dalam mandi, tapi syarat buat sahnya mandi.
sehingga tidak perlu dimasukkan menghilangkan najis pada rukun mandi. Dan ini diikuti oleh Fathul Mu'in sebagai murid Ibnu Hajar Al-Haytami, fardu mandi 2. Kalau saudara mendengar ada yang 3, pastikan yang ketiga itu menghilangkan najis sebelum mandi. Begitu. Dan itu menurut Imam Nawawi tidak perlu. Asal badan disiram saja, najis dengan sendirinya hilang. Tidak perlu dijadikan rukun. Begitu. Cuman 2. Ingat-ingatin yang wajib dalam mandi cuman ada 2. Yang pertama, dari 2 itu adalah niat. Kenapa dalam mandi ini ada niat? Sebab mandi wajib ini maupun mandi sunat adalah ibadah. Setiap ibadah itu butuh kepada niat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan dan pada nomor urut 1 pada Sahihul Bukhari. Hadisnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, sesungguhnya sahnya amal ibadah yaitu dengan niat. Mandi adalah ibadah, maka mandi butuh niat. Ibadah, tapi ibadah yang bukan mimbabit turuk, bukan bab menghilangkan. Kalau bab menghilangkan, walaupun itu ibadah, tidak disuruh oleh agama niat. Mana menghilangkan? Menghilangkan najis, cebok. Biasanya kalau cebok pakai niat enggak? Niat saya cebok, ngilangin kalau pakai begitu-begitu enggak? Emang agama kagak ngajarin, kagak. Itu mimbabit turuk, mimbabil izal. Begitu juga bayar utang, ngilangin tanggungan, enggak perlu niat bayar utang. Bahkan kata tuan utang, ente niat gua kagak demen, mendingan gak usah niat tapi bayar. Setuju enggak? Emang begitu. Saya niat, kelamaan sini duitnya. Begitu kata tuan utang. Itu namanya minbabit tarki. Itu enggak. Mandi ini ibadah, maka kudu ada niat. Niat ini tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di mulut, bukan. Melafalkan di mulut sunat. Wong niat memahalluhal qalbu. Niat mandi ini di hati. Di hati. Hati itu yang mana? Jadi kalau kita jadi adik, abang kita gede tinggi, suka jahilin melulu, noyor mulu sama kita. Kita ngelawan, ndak berani. Tapi di hati, awas lu bang, saya tunggu tuanya. Bisa nggak begitu tuh? Halo, bisa nggak? Bisa nggak di hati begitu tuh? Bisa. Ada hurufnya nggak? Nggak ada. Ada suaranya. Itulah hati. Di situ tuh niat mandi. Melafalkannya sunat, ngomongnya. Untuk apa ini ngomong? Ngomongnya itu, melafalkan itu liyusa'idal lisanul qalba, untuk supaya lidah kita bantu hati. Karena hati banyak yang dipikirin, nanti bakal ragu
maka perlu disokong oleh lidah supaya kuat, tidak kemana-mana hati itu. Begitu juga kayak orang nonton bola. Ronaldo, dia nendang bola gol, kita diem aja mulutnya. Gol nggak kira-kira? Gol nggak? Gol juga. Tapi kenapa itu orang begitu? Kenapa tuh mulutnya tuh? Ekspresi hati. Itulah melafalkan niat. Dan disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu umroh haji Nabi ajarin niat, nawaitul hajja wa ahramtu bi. Itu ngelafalin namanya. Dia ajarin. Haji ibadah, mandi ibadah sama. Lafalin. Nawaitul husna. Nanti caranya. Niat tempatnya di hati. Cuman caranya niat mandi hadas besar ini bagaimana? Wah, kalau ngomong cara, banyak cara niat mandi. Ada 8 cara niat mandi ini, terserah yang mana ada jadi. Mandi besar nih. Pertama, yang umum, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kan begitu tuh. Aku niat mandi. Orang Melayu sajaku mandi. Apa itu sajaku? Saya ganti aja puisiku mandi atau pantunku mandi. Bukan, ini bahasa Melayu. Sajaku tuh aku niat. Udah begitu, nggak usah diganti aja, udah EYD gitu. Jadi yang tadinya EYD jadi BYD, bahasa yang disempurnakan. Gitu. Sajaku bingung, sajaku. Sahaja aku, begitu orang Malaysia, orang Brunei, Singapura, begitu. Orang Moro, begitu bahasanya. Kalau kita aku niat, udah bahasa Indonesia, begitu. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar. Fardu karena ta'ala, boleh. Kata Fathul Muin, cara niatnya satu. Kalau orang junub, apa habis keluar mani, ataukah dia habis bersetubuh, dia niatnya begini, nawaitu raf'al janabati. Segitu doang tuh. Jadi aku niat mengangkat junub, boleh. Mengangkat janabat, gitu, boleh begitu. Lillahi ta'ala, itu sunat. Jadi aku niat mengangkat hadas junub. Kalau yang habis dia tidur sama bini atau habis keluar sperma. Kalau orang haid, nawaitu raf'al haidi. Jadi niat saya mengangkat hadas haid. Jadi orang nifas, nawaitu raf'an nifasi. Jadi aku niat mengangkat nifas, yakni hadas nifas. Maksudnya hukum yang timbul gara-gara nifas. Ini yang mau diangkat, bukan headnya, bukan. Wong darahnya masih ada di badannya. Cuman yang timbul gara-gara haid ada larangan. Enggak boleh sholat. Ini yang mau diangkat, dihilang. Yang tadinya enggak boleh jadi iya, begitu maksudnya. Boleh tuh begitu. Boleh juga niat mandinya nawaitu ada afardil ghusli. Boleh. Silakan niat mau banyak.
nawaitu ada fardil ghusli, aku niat menunaikan kefarduan mandi. Boleh begitu. Boleh juga dia niatnya nawaitul ghuslal mafrud. Boleh, aku niat mandi yang difardukan. Boleh. Boleh juga niatnya nawaitul ghuslal wajibah, aku niat mandi yang wajib. Boleh. Orang junub tuh banyak cara-cara. Begitu juga boleh nawaitu raf'al hadasi, aku niat mengangkat hadas. Segitu doang tuh mandi boleh. Enggak perlu pakai akbar, enggak pakai akbar jadi. Cuman pakai akbar lebih utama. Maka yang di perukunan itu udah paling top markotopnya. Udah paling sempurna muamuanya. Nawaitu raf'al hadas boleh tanpa perlu embel-embel al-akbari. Ngomong al-akbari ini sebagai penguat saja, enggak pakai jadi, enggak pakai akbar jadi. Udah pasti kalau mandi mau hadasnya besar, udah qarenatul hal jadi. Tapi ditambahin akbar lebih afdal. Itu aja. Boleh juga niatnya begini, nawaitu taharata anil hadas, aku niat bersuci dari hadas. Boleh. Boleh juga nawaitu taharata anil hadasil akbari, aku niat bersuci dari hadas yang besar. Boleh. Pokoknya niat mau banyak. Boleh. Boleh juga niatnya nawaitu ada al-ghusli. Boleh. Aku niat menunaikan mandi. Boleh. Dengan kata menunaikan, ini berarti mandinya mandi wajib. Begitu. Tapi kalau orang niatnya aku niat mandi tok, ndak boleh. Ndak jadi cara niat begitu. Aku niat mandi karena Allah Ta'ala, ndak jadi. Kalau wudu jadi, aku niat wudu karena Allah Ta'ala, jadi. Kenapa? Kalau wudu cuman satu, wudu ibadah. Tidak ada wudu adat. Kalau mandi ada dua. Ada mandi pagi, mandi biasa. Ada mandi junub, mandi agama. Sehingga kalau aku niat mandi belum jelas. Kata Nabi, enggak cukup innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang wajib takyin. Kalau niat mandi belum jelas, mandi apa ini? Pagi, mandi junub. Kalau niatnya mandi pagi, hasil mandi pagi hadas belum hilang. Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi tiap-tiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Niatnya mandi adat, adat yang didapat. Niatnya mandi agama, maka oleh karena tidak jelas wajib diperjelas. Ndak jadi kalau mandi junub niatnya nawaitul ghusla. Sebab mandi ada dua, ada ibadah, ada adat, dan ada juga mandi sunnah. Begitu. Oleh karena itu, ini cara-cara mandi, niatnya. Boleh juga niatnya begini, nawaitu ada al-ghuslil muftaqiri, atau nawaitu ada muftaqirin ila sholat. Boleh.
Aku niat menunaikan perkara yang butuh kesahan sholat kepadanya. Ya mandi, hadas. Boleh. Caranya banyak. Kalau maka kalau cara jangan diributin. Kalau cara namanya teknis, yang kudu diributin prinsip. Prinsipnya mengagungkan Nabi wajib. Kudu kita ngagungin Nabi. Jangan merendahkan Nabi. Memperingati keagungan Nabi bagus. Caranya terserah. Saudara mau nyantuni yatim, saudara mau baca maulid, saudara mau sedekah, atau dikumpulin semuanya. Di situ kumpul orang silaturahim, di situ ada baca Quran, di situ ada baca sejarah Nabi, di situ namanya maulid, di situ dibaca, diterangkan tentang sepak terjang Nabi, di situ ada sedekah, namanya perayaan maulid. Boleh saja. Cara, ndak usah ribut. Jangan ngeributin judul, yang harus diributin isi. Minyak babi cap unta, minyak unta cap babi, begitu aja. Minyak babi cap unta, halal haram? Cap unta. Iya, jadi kita jangan ngomentari cap, isi. Minyak unta cap babi, cap babi. Kenapa? Isinya. Itu kita dalam beragama kudu begitu tuh, biar gampang, biar luas dan luas. Maka orang yang ahlus sunnah wal jamaah luas. Ada orang dagang nasi kucing, judul doang nasi, gak apa-apa. Ada orang dagang sambal setan, boleh, judul doang. Ada orang dagang rawon setan, judul doang. Jadi jangan ngeribut judul. Maulid apa? Bid'ah, jangan judulnya, isinya apa? Begitu. Isi aja yang didebatin isi. Isinya baca Quran, bid'ah, waduh salah dia. Salah ndak ngerti. Itu namanya ngeributin judul, enggak ada habisnya sampai kiamat. Kalau ngeributin judul, muslim dilarang. Mana prinsip, mana teknis. Yang teknis terserah. Yang penting prinsipnya malam Sabtu kita ngaji ke Al-Madinah. Udah gitu aja. Teknis jalannya terserah, mau lewat sono ke itu apa ya, Ciledug Raya, mau lewat belakang sini ke, ya terserah dah. Mau lewat jalan Karyawan ke ya gitu ya, ya boleh aja. Mau lewat jalan Pasar Lembang terserah, jangan ngatur teknis. Prinsip aja. Tuh niat mandi terserah. Niat mandi. Kemudian waktunya kapan ini niat? Waktunya. Wa yajibu an takuna niyatu makrunatan bi awwalihi. Jadi waktunya niat itu wajib, niat mandi itu bareng dengan awal bagian mana saja badan kita yang disiram. Terserah. Yang penting waktu badan kena air, mau pala dulu, mau kaki dulu, terserah. Posisi niat tidak diatur oleh agama. Tempat diatur di hati. Adapun waktunya terserah. Mau lempengan pala boleh, enggak mesti di pala. Kalau niat, kalau lempengan pala, enggak. Kalau lempengan pala kasihan yang mandinya di kali, nyungcap, berpala dulu. Lah kan kalau di kali kaki dulu dia. Iya, enggak apa-apa. Enggak mesti di pala.
Kalau yang pakai gayung pala dulu kan begitu. Lah dikali. Begitu. Agama itu enggak mengatur kayak gitu. Yang penting bagian mana saja badan kita kena air, di situ ada niat jadi. Kita milih niatnya di pala, milihnya baik jadi. Cuman waktu di pala enggak niat, pala disiram enggak pakai niat, pas di badan niat. Ini bagaimana nih? Jadi yang jadi yang mana? Badan aja yang udah diniati, pala enggak jadi. Bagaimana biar jadi? Siram lagi, karena enggak perlu niat lagi, enggak perlu. Siram aja udah cukup. Sebab badan ini kal'udwil wahid, seperti satu anggota yang mananya saja jadi. Itu makna falau nawa ba'da ghasli juz'in wajaba i'adatu ghaslihi. Andai ada orang niat mandinya pas badan, sesudah nyiram pala, maka wajib ngulangi kepala, disiram saja. Niat tidak wajib. Yang wajib mengulang saja. Untuk apa? Untuk menghitung kepala ini yang disiram sebelum ada niat. Tapi keasahan niat udah sah. Karena yang penting saat air kena badan. Itu niat. Kemudian bagaimana kalau kemudian orang itu nyiram badannya, mandi ini apa sekaligus, apa boleh dikredit? Ini udah ditanya karena waktu itu begitu. Terserah. Saudara demen cash, saudara demen kredit. Mandi malam palanya, disiram pala, niat saya mandi mengangkat hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Pala habis pala dibasahin, udah berhenti, dikeringin rambutnya. Habis itu besok pagi nerusinnya, pas subuh tinggal badan disiram. Kata mertua, ini mantu nggak pernah tidur kayaknya sama anak saya, nggak basah dia ini. Mertua kalah sama mantu, udah ngaji Fathul Muin mantunya. Walau nawarof al janabati, tuh begitu. Wa ghasala ba'dal badani summa nama fastaiqadha wa arada ghaslal baqi lam yahtaj ila i'adatin niyati. Andai ada orang niat ngangkat junub di pala, habis pala berhenti, kemudian tidur, bangun subuh, pengen nerusin, enggak apa-apa, enggak perlu niat lagi, enggak perlu disiram lagi pala tuh, terusin aja. Udah belum? Udah. Waduh, belum selesai. Dua materi lagi. Jadi mandi pala, badannya pagi, bol, namanya mandi kred bol. Dua, andai perempuan habis bersetubuh sama lakinya, selesai bersetubuh kumpul dua mandi bersetubuh, mandi junub sama mandi men. Sekarang mennya udah bersih, apa mandinya dua kali apa sekali? Sekali aja. Jadi niat yang mana aja, niat mandi junub, jadi udah. Niat mandi haid aja, junub include, udah. Bagaimana kalau mandinya kumpul, mandi wajib sama mandi sunat? Dia malam Jumat, kata bininya, bang cepat kopinya diminum. Emang apa? Malam Jumat. Maka kemudian baik,
Akhirnya pas adzan subuh, ini ada dua, mandi Jumat, mandi junub. Saya niat aja dah dua-duanya. Niat saya mandi mengangkat tadas besar daripada junub dan mau sholat Jumat karena Allah Ta'ala. 2 in 1, satu kali mandi, 2 ganjaran. Wa innama likulli imri'in manawa, niatnya double ganjaran. Iya, boleh kayak begitu. Niatnya satu doang, mandi junub, kudu mandi lagi. Jumat nggak dapat ganjaran. 2 kali mandi, dingin, salah, kan udah ngaji, enak disingkat, 2 in 1. Kebetulan hari Id, ya udah 3 in 1. Begitu. Mandi junub, mandi Id, mandi Jumat lagi. Jadi saya mau tutup segini aja dah tuh. 1, ada 2 fardu mandi, baru 1 yaitu niat. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.